um, sekarang ini kan banyak nih Prof, seperti berita-berita di grup WA yang ini terputus ya, yang kurang jelas nih beritanya sumbernya dari mana. Ini malah ada yang lebih ekstrim nih Prof. Mungkin kita pertama kita coba bahas WA grup yang ini dulu ya Prof ya, yang di Italia ini. Jadi dari WA grup ini tuh dia dijelaskan tuh kalau sumbernya dari Italia. Tapi di sini nggak dicantumkan untuk websitenya seperti itu. Jadi dari WA grup ini tuh dijelaskan. Jadi kalau setelah saya baca ini Prof dijelaskan kalau dikatakan kalau coronavirus itu bohong. Bukan dari virus tapi dari bakteri. Setelah di Italia itu katanya ada mengotopsi jenazah korban coronanya di WA grup ya. Terus juga ini disampaikan juga katanya kalau Cina dan WHO itu menyuruh langsung dikubur dengan ditakut-takuti tertular COVID seperti itu. Terus juga di sini juga bawa-bawa Presiden Amerika kalau bilang WHO itu adalah boneka Cina. Dan masih banyak lagi nih Prof dari WA grup ini yang memang secara teori ini seperti memang berbeda ya. Terus juga ini dijelaskan lagi kalau misalkan pengobatan ini bisa dengan antibiotik, antiinflamasi sama antikoagulan, pengobatan COVID ini. Terus juga di WA grup ini juga disarankan menggunakan aspirin 100 mg sama Apronax. Iya, jadi seperti itu Prof. Mungkin ada pendapat dari Prof Ari ini mengenai WA grup ini yang sudah tersebar. Ya, jadi terus terang saja memang masalah hoax ini merupakan sesuatu yang sangat mengganggu ya. Bahkan Pak Doni ya, Pak Ketua Gugus Tugas itu dari awal menyebutkan bahwa permasalahan di awal itu adalah permasalahan pertama memang permasalahan APD waktu itu ya, kemudian masalah koordinasi dan juga ada lagi juga bilang masalah informasi salah masyarakat gitu ya. Jadi di awal banyak hal-hal yang di awal pada saat baru mulai munculnya virus ini kan, di mana bahwa orang-orang dibuat video, ada video orang berjatuh-jatuhan ya karena terserang oleh virus, itu sebenarnya hoax ya. Itu video lama tapi diputar kembali gitu ya, termasuk juga bahwa ini kan memang pertama kali ditemukan di Wuhan dan waktu itu kita juga ditakut-takuti bahwa kalau buah yang dari China waktu maka kita akan tertular gitu. Nah itu udah kita netralisir lah. Nah ya artinya kita juga sampaikan, masyarakat juga udah mulai pintar. Tapi yang sekarang ini memang macam-macam. Tapi pertama yang sudah jelas ya, saya rasa masyarakat juga udah belajar nih akhirnya ya kan. Disebutkan bahwa COVID ini ya, corona ini bakteri ya, bukan virus. Itu pasti salah. Ya kan, kalau bakteri memang betul antibiotik obatnya. Bahwa ini jelas terus, ya kan, sudah kok kita bilang begitu karena kan memang sudah bisa dikatakan ya di DNA itu ya, kita juga sudah bisa mengkultur. Jadi virus tersebut dikultur tumbuh sebagai virus tadi gitu. Nah, jadi bukan bakteri, itu pertama begitu. Nah, kemudian virus ini ya kan, ya memang virus tadi ya kan, kalau kita lihat kode genetiknya gitu ya, apa DNA atau RNA. Nah, ini kan jelas COVID ini RNA dan sudah bisa dipetakan whole genomnya, itu udah bisa dibuat bahwa virus ini udah ketahuan gitu. Nah, memang dalam perjalanan waktu misalnya di Indonesia bagaimana virus dikirim, memang ya, ada 7 yang sudah berhasil, yang dengan jumlah memang virus pilotnya tinggi, dikirim struktur genetiknya gitu. Kemudian yang di Surabaya IDT itu ya. Nah, jadi ITD ya. Jadi Institute Tropical Disease. Institute of Tropical Disease. Itu jelas bahwa itu virus. Ya, tidak bakteri, dan itu sudah terbukti. Ya, bahkan lagi ada hoax itu bahwa sebenarnya itu propaganda saja, tidak benar. Ini jelas virus, ya kan? Nah, kemudian kita bicara soal pengobatan, ya jelas sampai saat ini kan obatnya belum ada.
Ya sampai saat ini obatnya belum ada. Nah, kemudian kalaupun ada obat yang digunakan saat ini, misalnya seperti oseltamivir misalnya, atau Perapivir, Avigan itu ya disebutkan demikian, atau Remdesivir ya yang baru obat baru, itu memang selama ini itu memang tidak diindikasikan, artinya obat ini sudah diindikasikan untuk virus influenza ya. Kemudian obat-obat ini dicobakan pada pasien-pasien dengan COVID. Ternyata ya dikombinasi dengan hidrokloroquine, ternyata ada perbaikan, ya jumlah virusnya menurun, tapi tidak menghilangkan virus secara keseluruhan. Ya, kalaupun ada dokter menggunakan antibiotik misalnya di dalam tata laksana pengobatan pasien-pasien COVID, itu karena memang pada orang tersebut ada infeksi sekunder. Nah, kemudian, yang disebutkan lagi bahwa memang di dalam perjalanannya pasien-pasien dengan infeksi COVID ini, ya biasanya pada minggu-minggu ketiga, dia akan mengalami yang kita bilang sitokin, ya, sitokin storm syndrome. Nah, di situ memang macam-macam terjadi itu. Jadi terjadi gangguan dalam pembekuan darah. Nah, jadi pada orang-orang tersebut, pasien-pasien tersebut betul memang diberikan antikoagulan untuk proses untuk mencegah untuk pembekuan tersebut ya. Kemudian juga artinya dan memang ada hal-hal yang lain ya, peradangan yang luas segala macam karena akibat dari reaksi inflamasi atau peradangan. Nah, jadi memang itulah akhirnya diberikan antikoagulan tadi betul. Tapi bukan pengencer darah yang misalnya tadi diberikan aspirin, justru malah bisa berbahaya pasien-pasien dengan kondisi dengan kondisi stres cukup tinggi, dalam arti kata karena memang kondisi bisa saja pasiennya mungkin shock, kondisi kekurangan oksigen misalnya karena memang yang diserang ini adalah paru-paru ya pneumonia, maka bisa saja dalam kondisi tersebut dia kalau dia kondisi lambungnya itu artinya kita bilang aliran darah ke sana yang berkurang, dan ini kalau diberikan obat-obat seperti aspirin tadi ya itu malah bisa menimbulkan perdarahan gitu loh. Sekali lagi memang ini salah satu hoax ya. Karena otopsi bisa saja tadi ditemukan, otopsi itu ditemukan memang bekuan darah gitu. Karena yang kita bilang tadi sitokin storm syndrome, tapi bukan berarti anjurannya adalah mengkonsumsi obat-obat pengencer darah gitu. Memang di dalam tata laksananya diberikan antikoagulan ya untuk mencegah pembekuan karena tidak ada faktor-faktor sistem pembekuan darah yang meningkat, misalnya DAI meningkat misalnya gitu. Jadi kalau tidak diatasi memang ya bisa fatal, bisa sumbatan di mana-mana. Ya, bisa sumbatan di mana-mana yang bisa juga menyebabkan bisa karena sumbatan itu hasil DIC perdarahan atau juga bisa menyebabkan sumbatan pembuluh darah atau trombosis misalnya. Bisa aja kan makanya dihubungkan ada pasien COVID ini mengalami stroke misalnya, itu juga bisa dari situ. Ya bahkan juga pasien atau ditemukan dalam keadaan tidak sadar gitu. Misalnya ternyata memang sudah sumbatan ya, aliran sumbatan pada aliran darah otaknya misalnya emboli tadi misalnya. Jadi ini ada dalam penjelasan di dalam berita tersebut memang ada yang betul, tapi disambung-sambungkan untuk sesuatu yang anjurannya salah gitu loh. Nah oleh karena itulah memang masyarakat ini ya kita mesti jeli, mesti teliti. Ini sebenarnya benar apa tidak ini informasi dan kalau perlu ya konsultasi dulu ke dokter misalnya. Jadi dan kita juga tidak boleh menyebarkan informasi tersebut gitu. Iya, Prof. Ternyata kita sekarang ini memang harus lebih hati-hati dalam membaca berita. Harus dikonfirmasi dulu ya, Prof ya. Kalau misalkan itu bisa kita lihat dari jurnal-jurnal atau kita tanyakan ke dokter ya. Ini kita hari ini ada banyak ini Prof hoax yang akan kita bahas. Tadi yang pertama sudah kita jawab dengan sangat lengkap ya Prof. Mungkin untuk teman-teman yang baru hadir nanti bisa lihat siaran ulang dari ini.
sekarang ini saya mau membahas lagi nih, Prof. Kan sekarang ini kita kan wajib menggunakan masker ya, Prof. Ya, kalau misalnya kita di luar rumah ya. Ini ada lagi berita nih, Prof. Bilangnya gini, memakai masker terlalu lama bisa menimbulkan sesak yang dikarenakan kadar CO2 menumpuk pada masker. Ini mitos atau fakta ini, Prof? Kira-kira, Prof? Ya, ini juga salah satu mitos yang memang artinya kita mesti hati-hati, karena bahkan di dalam tulisan hoax tersebut ya, dalam berita tersebut disebutkan bahwa di dalam setiap 10 menit masker itu harus dibuka biar tidak terjadi hipoksia. Nah, ini dia. Ya, sebenarnya memang masker itu sudah demikian rupa bahwa orang yang menggunakan masker tersebut terjadi hipoksia, sudah diatur demikian. Nah, ya jadi dan oke lah, kecuali kalau memang N95 pun juga itu ada batasnya, memang betul digunakan dalam batasnya, tapi juga kan memang orang yang kontak langsung ya, tadi ini kan bahagian dari yang kita bilang tadi bahwa dia menggunakan kontak langsung, misalnya berhubungan langsung dengan pasien yang kita bilang menggunakan APD yang level 3 tadi gitu. Itu dia menggunakan itu. Memang anjurannya di dalam penggunaan N95 ini ada dia menggunakan, karena memang tadi dia cukup tertutup sama sekali begitu ya, 4 jam, ada 6 jam. Nah, kalau masker surgical mask tadi itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuman memang tadi sekali lagi, kalau kita secara aktif menggunakan masker tersebut, kita bicara, ngomong, dan kemudian si masker tersebut menjadi basah, ini yang tadi kita bilang, justru nanti tidak efisien lagi untuk masker ini digunakan untuk yang kita harapkan sebagai pelindung. Jadi memang anjurannya kalau kita gunakan secara aktif, itu dalam 6 jam mesti kita ganti lagi kalau dia sudah basah, tidak efisien. Tapi bicara soal hipoksia, apabila memang digunakannya dengan tepat, tidak membekap gitu ya, artinya kita nyaman, comfort waktu kita pasang, nggak ada masalah. Ya memang ada yang mungkin karena bentuk mukanya atau posisi maskernya itu membuat tidak nyaman. Nah itu dia, untuk tidak nyaman mungkin untuk kita ganti masker yang pas, yang sehingga dia buat nyaman gitu loh. Jadi sekali lagi tidak benar itu bahwa kondisi orang pakai masker misalnya bisa menyebabkan hipoksia. Kemudian disebutkan oleh karena itu kita harus, nah ini dia tadi ini ya, karena pada kenyataannya di dalam operasi gitu dokter kan tetap bisa dalam waktu lama menggunakan masker misalnya begitu, bahkan kalau memang di sana dalam hal berkeringat segala macam basah, ganti lagi maskernya misalnya begitu ya, walaupun tetap ada waktu-waktu tertentu di mana ada masa dokter bisa aja, tim dokter tersebut beristirahat gitu ya, satu mungkin ke kamar istirahat lagi untuk tim dokter yang lain, misalnya dalam suatu tindakan yang cukup panjang misalnya begitu. Jadi sekali tidak benar kalau memang orang pakai masker, ini masker yang ya, jadi artinya tetap, karena sudah ada juga di WHO disebutkan, jadi masker yang memang buat muka dan mulut dari orang tersebut gitu. Tahu juga lihat ada orang yang memang pakai masker tuh kayaknya membekap. Nah itu dia dulu, lihat tuh nyaman nggak dia. Nah, akan cari masker yang tepat di mana dia bisa menggunakannya dengan baik gitu. Ya, jadi mitos ya teman-teman semua, ini mitos kalau misalkan memakai masker ini bisa hipoksia. Terus ini juga nih Prof, kita bahas yang ketiga ya Prof ya, ada mitos atau fakta lagi. Sekarang saat ini banyak obat Cina, Prof. Obat Cina dan minyak kayu putih ini bisa untuk mencegah infeksi COVID nggak ini, Prof? Ya, kalau pertama begini, kalau bicara soal herbal lah ini ya, kan ini kan kalau minyak kayu putih ini kan dari kayu ya, memang ini. Dan ini memang setelah dianalisa ada komponen-komponen yang bisa bersifat antivirus. Tapi saya rasa ini kita tidak bisa bilang ini mitos. Ya, tapi memang sedang diteliti apakah memang minyak kayu putih ini ya berperan untuk mencegah gitu loh. Jadi menurut saya ini termasuk herbal yang digunakan ya. Jadi herbal. Prinsipnya buat saya sih selalu kalau pasien tanya bisa nggak nih dok? Prinsipnya kalau Anda misalnya tidak menggunakan putih, dia menggunakan putih rasanya tidak nyaman, bisa
itu menimbulkan alergi, merah-merah di kulitnya misalnya. Itu kan berarti tidak cocok, ya tentu tidak bisa dipaksakan. Atau ada orang yang tidak suka bau-bauan, mungkin dengan bau minyak kayu putih menyengat sehingga dia jadi rasanya kesulitan bernapas, ya tentu tidak bisa dipaksakan. Tapi sekali lagi kalau orang yang merasa, karena kan kalau kita bilang minyak kayu putih itu dari dulu turun-temurun sering digunakan untuk pasien-pasien atau anak-anak pasien-pasien yang perlu dan cukup efektif memang. Ya, tapi tentu tadi ya saat ini pun juga sedang diteliti apakah memang ada manfaatnya atau tidak minyak kayu putih ini untuk mencegah terjadinya terinfeksinya seseorang terinfeksi oleh COVID ini, dan juga pengaruh untuk membuat pernapasan ini menjadi lebih lega gitu loh. Jadi ya tentu kita tunggu saja risetnya ini apakah memang terbukti atau tidak. Tapi ini bukan bagian dari mitos atau fakta yang kita bicarakan saat ini. Oh ya, baik Prof. Jadi untuk minyak kayu putih dan obat Cina nih herbal masih dalam penelitian. Ya, kalau tadi begini, kalau herbal kita mesti hati-hati. Kalau herbal yang dari luar ya. Kalau herbal yang dari dalam misalnya ya kan kita ada riset juga dengan cara bioinformatika ternyata ditemukan ya dengan cara pertama whole genome dari seluruh virus, kemudian di satu sisi lagi kita lihat dari struktur daripada herbal-herbal yang ada, kemudian dicocokkan, didocking istilahnya, ternyata pada komponen buah jambu biji, kemudian daun jeruk, ya dan cuma daun kelor itu ternyata bisa mencegah virus ini gitu ya, terinfeksi virus ini. Ini kan itu tadi. Nah, ini kan secara bioinformatika. Ya, secara pemeriksaan bioinformatika berdasarkan tadi ya mesin learning jadi yang bekerja itu ya secara komputer diprogramkan keluarnya seperti itu. Nah, sekarang ini sedang penelitian itu bukan sebagai obat, komponen obat, sebagai penunjang apakah penunjang ini efektif tidak. Nah, ini sedang dalam tahap riset. Kalau herbal yang dari luar negeri ya kita mesti hati-hati komponennya ya, apakah memang efektif atau tidak. Kalau saya sih pertama mesti bahwa itu sudah lolos dari Badan POM dulu gitu loh. Ya kan, artinya kan kalau sesuatu apapun bentuk obat atau herbal mesti didaftarkan dulu ke Badan POM. Nanti Badan POM lah yang melihat ingredientnya, komponen segala macamnya, dan kalau sudah disetujui maka akan bisa digunakan di pasar masyarakat kita. Jadi sekali lagi masyarakat ketika ada klaim ini herbal dari China atau dari luar negeri, lihat dulu ada nggak registrasinya di Badan POM. Kalau tidak, wah itu berbahaya. Bisa menjamin apakah ini efektif atau tidak. Atau bahkan malah sebaliknya, jangan-jangan itu berbahaya buat tubuh manusia gitu. Karena sekali lagi ketika herbal pun tetap artinya ada prosesnya juga apakah ini ada masalah atau tidak. Tapi sekali lagi kalau herbal Indonesia kan seperti tadi saya bilang jambu biji, ya kan daun kelor itu kan memang bahan alam yang sering digunakan oleh masyarakat kita, atau misalnya jahe, kunyit. Ya, itu kan bahan yang sudah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun oleh nenek moyang kita, sehingga ya tinggal kita cocokin, tinggal kita cari apakah memang ini efektif atau tidak untuk mengatasi atau mencegah terinfeksinya oleh COVID ini misalnya gitu. Oh iya, ya Prof. Ini ternyata dari viewers kita nih ada yang tertarik nih Prof mengenai bahasan tadi obat Cina dan minyak kayu putih ini. Ada Dokter Ingrid ini nanya nih Prof. Prof, kalau misalnya obat Cina ini beliau menyebutkan merek ini Prof, Lian Hua Xingwen yang banyak beredar di pasaran, jika pasien tetap mau konsumsi itu, apakah boleh dikonsumsi bersama dengan obat dari dokter? Dan bagaimana sebaiknya kita menjawab atau edukasi pasien yang seperti ini? Ya, kalau saya sih bilangnya begini, kalau memang kebetulan ini dia pasien COVID misalnya, saat itu sedang diberikan hidrokloroquine, misalnya, kemudian kan dikasih juga multivitamin ya, biasanya vitamin C dosis tinggi, kemudian mineral ya, kemudian juga zinc, kadang-kadang kombinasi dengan zinc ya, kemudian tadi mendapatkan hidrokloroquine, dapat oseltamivir misalnya ya, dapat Avigan misalnya gitu ya. Jadi artinya apa? Ketika ini
herbalnya tersebut dalam bentuk sudah sediaan obat, ya kita mesti pertanyakan dulu. Hati-hati, ya apakah ini nanti ada efek. Ketika ada, kita bicara soal obat aja, ada interaksi obat. Kalau ada obat, kita kombinasi obat, pasti efek samping juga akan timbul. Apalagi tadi kalau dikombinnya dengan tadi ini kita kan belum tahu komponennya itu apa, jadi mesti hati-hati dulu. Tapi kalau misalnya dikombinasi dengan madu kan kita udah tahu, misalnya kan gitu, dikombinasi dengan makan jambu tadi, jambu biji ya, jus jambu ya silakan misalnya gitu, atau dikasih lagi dengan rebusan jahe misalnya ya silakan kalau misalnya dalam bentuk begitu. Tapi kalau dalam bentuk herbal saya sampaikan seperti itu, jadi mesti hati-hati dulu. Apakah komponennya ini nanti berinteraksinya bagaimana? Ya tentu ketika efeknya ini saling mengkuat untuk menimbulkan efek samping, bisa timbul efek samping gitu loh. Jadi ini memang mesti hati-hati ya. Sebagai dokter saya sih selalu menyampaikan begitu kalau memang herbal sudah bentuk barang ya. Tapi kalau memang tadi dalam bentuk yang saya bilang tadi bentuknya tadi juga seperti jahe, ya, kunyit, kemudian juga jambu biji, jus jambu, ya silakan aja. Itu kan mungkin nggak ada masalah kalau dikonsumsi secara bersamaan gitu loh. Walaupun tetap kita mesti perhatikan juga apakah ususnya kuat atau tidak gitu. Baik Prof, ini sepertinya ada yang mengikuti penelitiannya Prof dengan FKU ini yang mengenai jambu biji dan kelor nih Prof. Ini ada yang menanyakan hasil risetnya nih, bagaimana nih kelanjutan hasil risetnya jambu biji dan kelor yang untuk menangkal virus Prof. Soalnya nih katanya nih ada dari viewer kita, katanya saya setiap hari selalu bikinin jus jambu pakai madu untuk sekeluarga gitu Prof. Ya, saya rasa itu positif, bagus ya, karena tadi kan itu riset tadi itu memang dikembangkan oleh Departemen Kimia Kedokteran, Fakultas Kedokteran Indonesia, kemudian dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, dan juga dari IPB ya. IPB itu pusat riset jadi pusat riset biofarmaka ya. Itu ternyata hasil dari bioinformatika itu ya kemudian dilakukan dimasukkan ke mesin learning, timbul seperti itu. Nah sekarang ini memang ini salah satu riset yang disupport oleh Ristek ya, ini dalam tahap persiapan untuk menggunakan riset tersebut. Jadi nanti kita tunggu aja apakah yang hasil dari penelitian bioinformatika ini efektif atau tidak gitu ya, sebagai kita bilang sebagai ajuvan, sebagai tambahan untuk mengatasi atau pasien-pasien dengan infeksi COVID tersebut gitu. Jadi ini memang sampai sejauh ini sedang tahap persiapan untuk risetnya langsung kepada pasien. Ya itu kan yang tadi yang saya temukan itu adalah hasil docking ya bioinformatika gitu. Iya Prof. Ini kita kembali lagi mengenai berita mitos atau fakta nih Prof. Ini kalau misalkan ini ada pasien COVID datang dengan keluhan mual, muntah, diare tanpa keluhan demam, batuk dan sesak, ini mitos atau fakta ini Prof? Ini kita mesti tahu bahwa infeksi COVID-19 ini di awal kita punya mengenai organ paru-paru. Ya, jadi awalnya itu seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu jumlah pasien makin banyak, ternyata gangguan sistem saluran pencernaan gastrointestinal juga muncul ya sebagai keluhan pertama pasien tersebut begitu. Jadi seperti tadi memang demam, diare, nyeri perut itu bisa gejala pertama dari COVID. Jadi itu bukan mitos, itu fakta. Ya dan bahkan pada riset-riset di luar juga membuktikan bahwa pasien-pasien tersebut mempunyai prognosis yang lebih buruk dibandingkan orang pasien-pasien yang mempunyai keluhan gastrointestinal pertama. Nah, di riset yang kami lakukan ini memang sedang dalam tahap submit di jurnal, ya mudah-mudahan bisa tembus di jurnal internasional sehingga bisa jadi bahan yang baik. Itu kita temukan bahwa kelainan gastrointestinal, gangguan pencernaan untuk pasien-pasien Indonesia itu sekitar 5%. Ya, di luar negeri itu macam 80%, 15%. Tapi case report yang sudah dipublikasi dari Indonesia itu beberapa
menceritakan gejala pertama pasien COVID itu ternyata gejalanya gejala infeksi usus. Nah, bagaimana ini kita bisa kita jelaskan? Ya ternyata kita tahu bahwa virus masuk ke dalam tubuh itu mesti ada reseptor AC2 tadi. Nah, ternyata reseptor ini ada juga di saluran pencernaan. Dan riset juga sudah membuktikan. Nah, ini kita juga mau coba kalau kita ada pasien intestinal, ya, kemudian dengan COVID kita mau lakukan biopsi juga, karena di luar sudah terbukti bahwa dengan biopsi di daerah kerongkongan, esofagus, di lambung, di gaster, di usus 12 jari, di duodenum, dan di kolon, dan di rektum, itu ternyata ditemukan virusnya. Nah, jadi sekarang dua hal yang jadi dipikirkan, apakah reaksi dari virus tersebut pada usus yang menyebabkan gejala gastrointestinal atau reaksi peradangan inflamasinya. Nah, ini yang memang sedang dalam riset, ya, artinya dipastikan ke situ. Tapi yang jelas bahwa memang ada beberapa pasien yang dengan pemeriksaan dari nasofaring, ya, jadi pemeriksaan melalui swab dari hidung maupun dari mulut tidak ditemukan virusnya. Tapi justru swab anus melalui lubang lubur itu ternyata positif gitu loh. Nah, jadi ini tadi bahwa memang gastrointestinal adalah salah satu tempat masuknya si virus tersebut begitu. Tapi sampai saat ini belum terbukti bahwa virus ini bisa ditularkan melalui fekal oral, artinya dari feses kemudian laler nempel di feses tersebut, kemudian laler tersebut minum makanan itu ada virusnya, kita makan, kita tertular tidak. Jadi belum terbukti bahwa virus itu bisa ditularkan dari apa yang makanan yang kita konsumsi. Tetap masih bahwa virus itu melalui droplet, atau kalau kita kontak tangan, mata sudah terbukti, hidung sudah terbukti, mulut sudah terbukti. Lubang hidung ya sudah terbukti, tapi belum terbukti kalau dia dalam bentuk makanan menularkan infeksi di dalam saluran pencernaan kita. Itu jawaban saya tadi. Ya, Prof. Ini sangat menarik sekali ini, Prof. Ternyata COVID ini tidak hanya melalui saluran pernafasan keluhannya, tapi juga ada di saluran pencernaan. Ini kita masih banyak ini, Prof, mitos atau fakta nih. Kebetulan kemarin saya sempat nonton video juga nih, Prof, antar Ustadz dan seorang direktur, Prof. Di sana beliau mengatakan kalau tidak ada pasien yang meninggal hanya dengan COVID, Prof. Ini bagaimana tanggapannya ini, Prof, mengenai pernyataan beliau? Ya, sekarang begini, memang kita mau lihatnya dari sudut apanya gitu ya. Kalau kita mau lihat sudut orang, memang kalau orang meninggal ini kan kita bisa bilang meninggal itu gagal napas, ya kan, gagal napas, ya, bisa bernapas, henti jantung. Ini kan dua ini, jadi ya henti jantung atau ya kan gitu. Jadi dari situ sebenarnya ya orang meninggal bagaimana. Nah, ketika kita bicara soal virus COVID ini, ya kita lihat aja. Nah, dia kan orang itu mengalami sakit karena kan terinfeksi oleh virus. Ya, jadi kalau melihatnya bahwa dia meninggalnya bukan karena virus, ya nggak bisa. Karena kan sebabnya dia itu mengalami pertama peradangan paru-paru, kemudian terjadi infeksi pada paru-paru, pneumonia, kemudian terjadi gagal napas, ya, respiratory failure, kemudian terjadi ARDS tadi misalnya, suatu peradangan paru luas, sampai akhirnya perlu ventilator, meninggal, itu kan awalnya ada infeksi virus. Nah, apa ya, ujungnya meninggal karena gagal napas. Ya kan kita bilang tadi, ya, meninggal karena gagal napas misalnya. Atau pada sebagian pasien-pasien tersebut juga ada gangguan pada jantung, miokarditis, peradangan pada jantung. Ya kalau mau dilihat dari ujungnya, ya memang artinya dia meninggal karena gangguan irama jantung, tapi kan gangguan irama jantung terjadi sampai ada virus gitu loh. Dan sekarang ini nggak bisa lagi dibilang bahwa virusnya tidak ditemukan, tidak, kita sudah bisa melakukan kultur. Ya, di luar negeri dan di Indonesia juga udah bisa dikultur itu. Jadi benar-benar ditumbuhin, virusnya ada udah. Nah, begitu. Dan virusnya tadi sudah diidentifikasi juga, strukturnya sudah ketahuan semua. Jadi
nggak bisa lah bilang lagi bahwa hoax, bahwa misalnya nih kan sebutkan bahwa virus itu sebenarnya kebohongan. Tidak, udah terbukti. Ada virus COVID-19 itu ada barangnya. Di Indonesia pun sudah bisa diisolasi. Ya istilahnya kalau kita mau ini orang tadi kita kasih lagi virus tersebut, orang itu bisa terinfeksi gitu loh. Ya posulakok itu namanya kan istilahnya bisa seperti itu gitu. Jadi memang terus terang saja banyak informasi yang artinya nggak banyak lah, sebagian yang memojokkan oh ini adalah pinter-pinternya aja dokter untuk berlama-lama untuk segala macam. Ya tidak lah, kita kan juga berharap bahwa sebagai seorang profesi dokter ini berharap pasiennya cepat sembuh, pasiennya tidak ada yang meninggal, ya kan kita juga artinya ingin juga kembali seperti kehidupan normal lagi gitu loh. Ya sekarang ini kan terus terang saja para petugas kesehatan, para dokter, para perawat ketika berhadapan dengan pasien, baik itu pasien COVID atau tidak COVID, kan yang di kepalanya ini pasiennya ada COVID-nya atau tidak gitu. Karena ketika ada COVID-nya dan kemudian dokternya lengah atau segala macamnya atau apapun lah sebenarnya dia bisa berisiko untuk tertular. Ya silakan lagi, terpajar ada lagi yang lain. Ya, ya Prof. Mohon maaf tadi ini untuk sinyalnya itu sebenarnya ada masalah. Iya Prof, ini berarti tadi sudah cukup jelas ya penjelasannya ini. Berarti bisa dibilang juga apakah COVID ini memperparah pasien yang sudah ada komorbid atau penyakit lain, Prof, seperti diabetes mellitus dan hipertensi, ya? Ya, jadi sebenarnya betul ya, karena kan begini, ketika tadi ini sudah ada infeksi, ya pasien dengan COVID infeksi, ya kemudian ya kan kalau bicara soal infeksi ini kan tubuh mesti siap secara keseluruhan. Nah, kalau dia memang sudah ada masalah dengan paru-parunya, yang kita bilang mungkin udah penyakit paru obstruksi kronis, kapasitas untuk untuk oksigenisasi, untuk oksigen di dalam tubuhnya juga sudah nggak begitu baik. Ada suatu infeksi yang menyebabkan sebagian paru-parunya meradang sehingga kemampuan untuk menyerap oksigennya menurun. Nah, ini kan memperburuk keadaan gitu loh. Atau tadi pada pasien-pasien yang memang sudah ada kencing manis, kita tahulah pada orang-orang yang kencing manis itu pembuluh darahnya itu nggak bagus. Nah, kita tahulah seperti orang awam kan, kalau dia punya luka, ada kencing manis, lukanya nggak sembuh-sembuh, sama seperti ini juga. Nah, dan biasanya kalau pasien kencing manis juga sudah ada komplikasi-komplikasi, walaupun secara laboratorium belum ketemu, misalnya pada komplikasi pada jantung, komplikasi pada pembuluh darah di otak, ya komplikasi-komplikasi mungkin juga ada di gangguan di livernya misalnya, ya karena diabetes mellitus itu juga termasuk penyakit yang memang sistemik gitu ya, artinya kalau ketika orang DM dia bisa terganggu semuanya ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu juga bisa terganggu. Jadi apabila kondisi pasien yang sudah DM ini terinfeksi, nah ini tadi akan perlu keadaan. Termasuk juga salah satu riset yang sudah meta-analisisnya sudah terbukti bahwa orang-orang yang gemuk, obesitas apabila mengalami COVID juga akan mengalami prognosis yang buruk. Ya, ini sudah ada bukti-buktinya gitu loh. Jadi ini memang perlu hati-hati. Oleh karena itulah maka di dalam proses new normal ini maka diharapkan oleh orang-orang yang umur di atas 60 tahun dengan komorbid sebaiknya tidak kembali bekerja dulu. Ya, kenapa? Karena dia beresiko pertama untuk terinfeksi, kemudian kedua kalau dia terinfeksi dia mengalami komplikasi yang berat sampai fatal meninggal dunia gitu loh. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Baik. Ini kita sekarang kembali lagi ke pertanyaan di live ya Prof ya. Ini Prof Ari ini menjelaskannya sangat cukup jelas dan lengkap. Jadi ini pertanyaan yang di IG Live ini sudah terjawab ini Prof. Tadi ada pertanyaan seperti ini Prof. Apa komentar Prof Ari soal hoax yang menyebutkan virus COVID? Ini sebenarnya hanya kebohongan belaka dan tim medis dibayar. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof Ari ya. Kalau misalkan sekarang sudah bisa dikultur ya Prof ya. Dan saya bilang tadi itu udah terbantahkan. Ya, orang juga mesti
mesti berpikir bahwa ini memang ada virusnya begitu dan sudah bisa dikultur ya, ditanam gitu, ya, Prof, ya. Dia tumbuh, baik. Ditumbuh gitu, bahwa itu memang satu virus gitu, bukan sesuatu barang yang tidak jelas barangnya gitu. Baik, Prof. Ini saya bacakan lagi, Prof, ya. Ini banyak juga nih yang bertanya nih, Prof. Yang tadi sudah dijawab oleh Prof. Putus-putus ya, Dokter. Banyak. Oh iya. Suaranya nggak kedengaran, terbaca. Baik. Nah, ini Prof, ada pertanyaan. Ini saya juga baru mendengar ini, Prof. Ini ada yang bertanya. Tadi sebentar. Mengenai ini, Prof. Kalau herbal Dokter Suradi bagaimana, Prof? Sudah ada Badan POM juga. Saya nggak ngerti pertanyaannya apa, Pak? Ya? Yang pertanyaannya apa? Oh, jadi ini dia ingin bertanya ini, Prof. Obat mengatakan ini kalau obat herbal DR Suradi, saya kurang paham juga dari Suradi atau Dokter Suradi ini bagaimana, Prof? Sudah ada Badan POM juga. Ya prinsipnya begini bahwa apapun lah herbal ini harus registrasi di Badan POM. Ya kan begitu. Kemudian juga yang penting tidak boleh klaim. Ya, kalau klaim bahwa dia ampuh, apa benar-benar dicoba atau tidak, atau cuma testimoni saja. Seringnya ini kita testimoni. Setelah minum herbal ini berarti lebih enak, makanya langsung. Jadi klaim-klaim itu mesti jangan berlebihan. Ya, yang akhirnya membuat misleading, ya. Nah, prinsipnya adalah ya banyak kasusnya, silakan kalau mau dicoba yang satu pakai herbal, yang satu tidak pakai herbal tersebut, terbukti atau tidak misalnya. Ya, jadi ini yang memang mesti dipastikan. Tapi kalau ini sebagai ajuvan, oke, ini memang sedang diriset sebagai ajuvan. Karena sekali lagi, ini kita mesti tahu di luar negeri itu sampai saat ini ya, belum dipastikan benar virus ini sampai setuntas-tuntasnya. Walaupun obatnya sekarang itu hanya menekan jumlah virus, misalnya seperti itu. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan, kita kembali ke pertanyaan ke IG Live ini, Prof. Ini banyak sekali, Prof, pertanyaan mengenai yang sudah sembuh bisa terkena kembali nih, Prof. Ini ada dari Dokter Nur ini bertanya, ini benar bisa tertular lagi, dan yang kedua ini lebih parah atau tidak. Setelah itu juga ada kemungkinan reinfeksi pada pasien yang sudah sembuh bagaimana? Sama seperti Dokter Nur tadi. Dan juga ada pertanyaan dari Fix Meli, fungsi parunya akan kembali normal atau tidak? Ya, jadi pertama tadi ya, kalau untuk yang saya terakhir saya jawab dulu ya, bahwa tergantung, kita tahu bahwa orang-orang yang terinfeksi oleh COVID ini akan mengalami peradangan yang tadi ya, tergantung tadi, kalau dia ringan mungkin ringan ya. GGO-nya itu ya, ringan begitu ya. Tapi kalau yang berat dia bisa kedua lobus paru, kedua bagian paru kanan kiri kena, kemudian juga beberapa lobus kan, ini paru-paru kita dibagi dua, kanan dan kiri, dan kanan kiri juga ada bagian lobus itu meluas. Nah, itu. Nah, memang ini yang masih jadi pertanyaan, bahwa kan sampai saat ini kan kalau kita bilang bahwa infeksi ini kan baru ada tadi di akhir Desember, awal Januari. Ya tentu nanti kita tunggu lagi setahun lagi nih pasien-pasien yang pernah menderita COVID dengan kondisi paru yang dia survive, dengan kondisi peradangan paru yang multiple bagaimana. Walaupun ada dugaan bahwa terjadi fibrosis, seperti pasien dengan tuberkulosis, TBC, ditemukan adanya tanda fibrosis. Jadi kalau pasien-pasien yang pernah terinfeksi tuberkulosis itu udah ketahuan di parunya itu bisa dinilai bahwa dia ada tanda-tanda fibrosis, sampai dokter radiologi akan bilang bahwa bekas tuberkulosis, ada fibrosis. Nah ini dia nih, untuk COVID ini yang kita belum tahu nih apakah fibrosis yang ada ini akan ada terus tidak sampai setahun atau 2 tahun kemudian. Karena sekali lagi kan sampai saat ini kan baru ya kita bilang sekarang ini baru 6 bulan. Ya nanti kita lihat ya pada pasien-pasien yang survive, penyintas-penyintas ini dilihat lagi ronsennya.
Nah, bagaimana dengan fungsi paru? Terus terang saja memang orang-orang yang dengan menderita COVID ini, salah satu halnya adalah melatih fungsi parunya. Karena peradangannya itu begitu luas dan dia melengket sehingga memang harus latihan untuk pernapasan gitu ya. Peran dari dokter rehab medis ya, peran dari para fisioterapis ini penting sekali pada saat proses penyembuhan. Ya, ketika pasien sudah stabil untuk tadi mengedukasi pasien-pasiennya sehingga bisa bernapas dengan baik gitu ya, menggunakan seluruh paru-parunya dengan baik gitu. Itu memang seperti itu gitu ya. Ya, Prof. Ini Oke. kita kembali lagi. Jawab ya. Menjawab tadi pertanyaannya ya, semua ya. Iya, sudah terjawab, Prof. Ini ada pertanyaan dari DM saya ini, Prof. Kemarin kan saya sempat membuat pertanyaan. Seperti ini, Prof. Mitos atau fakta merokok dapat memperparah kondisi pasien COVID, Prof? Ya, kalau ini fakta. Ya, jadi kenapa? Pertama memang dari pasien-pasien ini kan kalau orang dia perokok itu sudah pasti kondisi parunya tidak sesehat orang yang tidak merokok. Nah, saya bilang tadi, pada saat dia mengalami infeksi paru-paru, tentu kapasitas paru-parunya kan sudah menurun dengan dia merokok tersebut. Bahkan di dalam satu jurnal disebutkan bahwa ada faktor risiko itu adalah ya laki-laki, kemudian senior di atas 60 tahun, dan smoking, merokok. Gitu ya. Jadi ini 3 hal yang memang harus diperhatikan yang menjadi risiko. Ya, jadi sampai sejauh ini sih itu confirm bahwa yang merokok itu pertama lebih mudah terinfeksi, kemudian terinfeksi maka dia mudah jatuh ke dalam komplikasi yang cukup serius gitu loh. Itu adalah faktanya demikian. Faktanya berarti fakta ya, Prof ya. Ini untuk para yang nonton ini. Prof, ini sampai suatu kelompok ini ke rumah sakit, Prof. Ini saya mau tanya, Prof. Ini PDP ini apakah dimakamkan sesuai protokol COVID, Prof? Ini mitos atau fakta ini, Prof? Ya, sebenarnya kan begini, ketika disebutkan PDP, itu kan dokter berarti sudah memastikan bahwa pasien ini demam. Ya kan, demam, kemudian ada batuk sesek, dan dibuktikan juga dengan pemeriksaan ronsen dia ada pneumonia. Walaupun tadi penyebab, artinya kalau belum dipastikan apakah swabnya positif, maka dalam kondisi saat ini, pasien-pasien dengan demikian bisa diduga COVID utamanya ke dalam PDP. Nah, ketika pasien ini masuk ke dalam PDP, apa yang dipersiap? Ada yang maka dia dirawat di dalam ruang isolasi. Ketika dia dirawat di ruang isolasi, maka pasien-pasien ini juga di-manage sebagai seorang pasien seperti ada COVID. Jadi dokter maupun perawat yang memeriksa pasien tersebut harus menggunakan APD yang lengkap. Ya, APD yang level 3 itu. Lengkap semua dengan hazmat, tertutup semua dengan masker N95, ya kan, termasuk juga pakai pelindung kaki semua, ya karena ini di-manage seperti itu. Nah, sudah pasti juga apabila terjadi sesuatu meninggal, maka dia akan dikebumikan sebagai pasien COVID. Apa sih sebenarnya dikebumikan sebagai COVID? Ya pertama dia harus proses mandinya itu ya dibersihkannya, orang yang membersihkannya tersebut harus menggunakan APD yang lengkap. Kemudian dia dimasukkan ke dalam kantong, yang kantongnya itu tidak bisa cairan keluar dari situ. Jadi udah kedap cairan ya. Jadi, nah dalam kondisi seperti ini maka pasien-pasien tersebut, jenazah tersebut ya udah dalam keadaan tutup rapat. Nah itu memang demikian. Jadi pasien-pasien PDP itu apapun hasilnya, artinya tidak menunggu hasil. Kalau udah meninggal kan kita kan tetap langsung harus segera, maka dia tanpa menunggu lagi hasil karena memang butuh waktu, dia harus di manage sebagai pasien yang COVID gitu. Jadi dirawat dengan prosedur COVID ya. Demikian. Ya.
Jadi ini fakta ya teman-teman, kalau misalkan PDP ini dimakamkan sesuai protokol COVID seperti Ya, itu. ini mungkin ada satu hal lagi yang menarik yang saya angkat beberapa hari Iya, yang lalu melalui Facebook, yaitu bahwa iya, Prof. tidak benar ya kalau orang-orang yang stay at home itu daya tahan tubuhnya menjadi turun karena dia tidak terpapar dengan infeksi di luar. Salah. Iya, Nah, ya, jadi sekali lagi kita mesti tahu bahwa sistem kekebalan tubuh kita itu ada sistem kekebalan tubuh yang seluler dan humoral. Bahkan sebenarnya ini kan dari awal ini ada saluran cerna, asam lambung itu yang awal ketika kuman itu masuk ke dalam tubuh kita. Sekali lagi tadi, sedangkan sistem humoral itu adalah imun kita. Ya, imun kita itu bukan berarti kalau kita makan yang jorok-jorok jadi lebih kebal, tidak. Ya, seperti misalnya saya bilang mitos. Kalau orang biar kuat itu khususnya bisa makan macam-macam, tidak. Ya kalau dia kebetulan infeksinya berat ya bisa meninggal dia gara-gara infeksi ususnya tersebut gitu loh. Jadi nggak bisa tuh seperti juga kita ini sekarang misalnya di rumah-rumah aja nggak kena bakteri, nanti daya tahan tubuh kita beda. Daya tahan tubuh terbentuk bagaimana tadi ya sistem di dalam tubuh kita tadi ya dengan istirahat yang cukup ya, kemudian tidak stres ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan olahraga. Disitulah nanti daya tahan tubuh kita. Nah, kalau daya tahan tubuh yang spesifik itu terbentuk bisa karena imunisasi. Ya, ini kan sampai saat ini vaksinnya belum ada. Jadi kita belum bisa membuat kekebalan spesifik terhadap virus ini. Ya, jadi begitu. Kalau memang tipes, pasien orang bolak-balik kalau makannya jorok lagi, kena tipes lagi, terinfeksi lagi tipesnya. Dia nggak akan kebal, kecuali dia dilakukan vaksinasi tipes. Nah, begitu juga dengan hepatitis. Hepatitis B itu dengan vaksinasi, divaksin dia tubuhnya kebal dia hepatitis B. Kalau dia makan bisa hepatitis dari makanan juga, fekal oral, ya dia bisa terinfeksi kalau dia memang kebetulan memang jumlah virus hepatitis B-nya atau yang dikonsumsi banyak atau lagi kebetulan kontak dengan orang yang menderita hepatitis B, ya dia bisa terinfeksi gitu loh. Jadi sekali lagi tidak benar itu kalau orang-orang yang di rumah-rumah itu nanti daya tahan tubuhnya turun karena dia steril, tidak ada istilah steril. Ya, itu di dalam usus juga demikian gitu. Nah, disebutkan bahwa orang-orang justru sekarang, apalagi dihubungkan nanti autoimun terbentuk. Justru sekarang kalau di bidang pencernaan itu yang namanya inflamasi bowel disease, penyakit IBD itu dihubungkan dengan infeksi jangka panjang. Ya bahkan pasien-pasien tuberkulosis usus itu bisa suatu saat bisa menjadi IBD. Ya orang-orang dengan IBS itu karena infeksi jangka panjang. Bahkan sekarang kanker usus itu di Indonesia ini juga sudah terbukti itu karena peradangan usus atau infeksi usus yang berkepanjangan waktu mudanya, waktu kecilnya. Jadi tidak benar ketika orang itu ada di rumah saja, daya tahan tubuhnya menjadi lemah, dia tidak kebal terhadap penyakit, tidak gitu loh. Nah ini hasilnya mesti dipahami oleh masyarakat gitu ya, yang sekali lagi bahwa ya daya tahan tubuh seperti yang sekarang kita sampaikan ini ya, istirahat yang cukup, tidak stres, kemudian makan yang teratur, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Nah itu adalah satu upaya tadi. Ya oke lah, misalnya ada usulan-usulan untuk mengkonsumsi herbal ini bisa meningkatkan tubuh, silakan. Ya itu ya untuk di anjuran-anjuran tersebut begitu misalnya. Ya, ini Prof, ini pertanyaan terakhir, mungkin kita sisa tinggal 7 menit. Nanti setelah itu ditutup. Ini dari Dr. Michael Jonathan ini, Prof, apa Indonesia akan ada second wave? Ya, saya terus terang saja, ini kita agak khawatir ya, saya terus terang aja agak khawatir terhadap perkembangan kasus di beberapa terakhir ini. Jadi, terus terang pada saat awal April saya sampaikan juga beberapa media mengquote pernyataan saya, kalau PSBB tidak berhasil, maka di awal April kita, di awal Mei kita akan tembus angka 10.000 gitu ya, ternyata terbukti. Dan ketika saya lihat bahwa perkembangan 10 hari pertama itu sudah angka 5.000, saya udah bilang ini kalau PSBB juga tidak berhasil ya, di daerah-daerah terjadi gelombang gelombang mudik ya, arus mudik segala macam, maka kita bisa kaliin aja 5.000 dalam 10 hari 15.000 dan tembus. Benar, awal Mei kita 25.000. Nah, sekarang
Saya udah lihat bahwa dalam 10 hari pertama aja ini angka kita bisa 7.000. 7.000 kali 3, 21.000. Maka saya udah bisa sampaikan juga awal Juli kita tembus 45.000. Ini artinya yang harus menjadi kekhawatiran kita semua. Kenapa? Karena tadi kita belum berhasil ini mengendalikan virus ini menyebar secara transmisi ya lokal di Indonesia ini. Dan yang terjadi juga saat ini di Jakarta kan angkanya juga menjadi 3 kali lipat dari yang kemarin. Kemarin itu 80, sekarang udah 200. Kalau sekitar 200-an lebih Jakarta. Ini kan terjadi dan sudah mulai nih angka-angka mudik ini. Nah sekarang sudah PSBB transisi. Nah kalau saya lihat kita sekarang lihat masyarakat tidak peduli bagaimana harus melakukan protokol kesehatan. Ini nanti kita tunggu lagi angkanya seminggu 2 minggu lagi. Hari ini jumlah kasus di Indonesia tertinggi dari selama di negara kita ini ditemukan virus ini. Jadi angkanya udah 1.000 lebih angka yang hari ini tuh tembus. Nah, jadi sekali lagi kalau kita tidak memang benar-benar konsisten, masyarakat semuanya, saya bilang awal Juli angka kita bisa tembus 45.000 gitu. Dan ini yang jadi ya kita nggak tahu nih jadi apakah ini nanti akan jadi second wave atau segala macam gitu, atau sebenarnya kita belum selesai puncak Indonesia ini belum nyampe ini. Jadi artinya untuk untuk puncak pandemi untuk Indonesia ini masih naik terus. Kita belum bisa melandai. Kemarin kita happy di Jakarta agak turun sedikit. Ternyata kan ratusan lagi hari ini ya di Makassar 180. Ya, kemudian di Jawa Timur juga di atas 200 gitu loh. Jadi ini hal-hal yang memang harus menjadi perhatian kita semua untuk terus mengedukasi masyarakat, termasuk tadi ini kita bicara soal hoax ini. Hoax yang beredar di masyarakat tadi, anjuran buka masker setiap 10 menit. Masker itu nggak boleh dipegang-pegang. Ketika dipegang-pegang luarnya itu kan untuk mencegah virus. Kalau kebetulan virus nempel, kita pegang di tengahnya itu, senggol lagi di hidung kita, ya kita ketularan gitu loh. Jadi ini tadi, nah, oleh karena itulah masyarakat, tolong saya ingatkan di sini, jangan cepat-cepat menyebarkan informasi tersebut gitu loh. Kenapa? Ya tadi, baca dulu ya dengan teliti. Ya, baca dulu dengan teliti. Nah, apakah ini pakai logika kita masuk atau tidak? Ya, jadi kalau tidak masuk ya jangan disebarkan karena tadi bisa masyarakat jadi tertipu oleh hoax tersebut gitu loh. Ya, ini benar nih pemerintah, kepolisian sudah mulai melakukan penangkapan oleh penyebar hoax ini. Saya rasa kalau perlu artinya disebarluaskan informasi ini sehingga masyarakat juga berhati-hati gitu. Mungkin bisa saja dia menyebarkan hoax ini tanpa sengaja gitu misalnya. Ya Prof, terima kasih banyak. Ini alhamdulillah ini yang nonton ini cukup banyak ya Prof, dan sebagian besar memang ada dari dokter. Dan tadi saya sempat melihat ada Satgas COVID dari Jatim juga nih Prof, yang sedang berjuang bersama kita untuk COVID ini Prof, agar cepat berakhir. Ini banyak juga kata-kata terima kasih dari yang sudah nonton. Tadi semua tuh sudah cukup banyak Prof, tadi tadi saya hitung ada sekitar 8 sampai 9 berita hoax yang udah kita bahas di sini. Banyak hoax tadi, mitos dan fakta. Terima kasih banyak Prof sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua di sini. Jadi intinya kita semua di sini sama-sama belajar, kita belajar dari ahlinya. Ketika kita mendapat informasi, kita sekarang tidak langsung percaya Prof, kita harus mencari tahu dulu. Kalau misalkan bingung mungkin bisa dicek nih IG atau di Twitter dan Facebooknya Prof Ari nih ya. Kalau mungkin bisa ini Prof untuk sosial medianya ada apa aja Prof? Ya ini saya di Instagram kan ada @Dr. Ari ya, semua sambung, di Twitter juga ada, di Facebook dengan Arif Hari Alsam, dan saya juga ada di punya aplikasi Apa Kata Dokter, itu berisi dari informasi-informasi yang saya sampaikan di tengah masyarakat melalui media cetak atau juga tulisan yang saya buat. Ini saya dedikasikan memang terakhir ini untuk kasus-kasus COVID. Kemudian juga di YouTube juga dengan Arisam Talkshow, itu berisi dari talkshow yang saya lakukan dengan media TV. Jadi seperti hari ini saya
dengan TV One tadi di berita sore membahas mengenai, nah ini juga merisaukan kami nih, merisaukan saya bahwa ada tren ya di Makassar ini baru 4 sih memang kasusnya, yaitu mengambil paksa jenazah yang diduga atau PDP COVID ya tanpa perlindungan gitu loh. Nah, ini kan juga sungguh meresah. Jadi itu tadi bisa dilihat di YouTube ya, Dr. Ari Sam Talkshow. Jadi berisi dari talkshow yang saya lakukan dengan berbagai macam media televisi. Baik Prof, terima kasih banyak. Sampai bertemu nanti di live selanjutnya. Ya, terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk yang sudah nonton. Nanti siaran ulangnya bisa dicek di IG-nya Prof. Ari. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.